Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan Indonesia pada masa demokrasi liberal. Demokrasi liberal berlangsung dari tahun 50 sampai dengan tahun 1959. Kira-kira ada apa pada masa tersebut? So, simak terus sampai selesai supaya kalian bisa paham dan kita sama-sama belajar memahami periode demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan pimpinan kabinet. Posisi parlemen atau legislatif sangat kuat untuk mempengaruhi kabinet, bahkan bisa menjatuhkan kabinet melalui mosi tidak percaya. Pemerintah kemudian perlu membentuk kabinet baru secepatnya. Demokrasi liberal sebenarnya sama dengan sistem parlementer pada umumnya. Namun penyebutan ini dipergunakan untuk menandai perbedaannya dengan masa demokrasi terpimpin yang terjadi setelahnya. Sistem ini hanya dapat berlangsung baik apabila parlemen memiliki komposisi yang seimbang dan tetap antara pendukung pemerintah dan oposisi. Komposisi pendukung dan oposisi pemerintah yang seringkali berubah akan membuat kabinet ini dapat dijatuhkan sewaktu-waktu. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana pada masa ini terjadi pergantian kabinet secara singkat ya. Ya, jadi sejak Indonesia betul-betul terbebas dari ancaman eksternal pada tahun 50, para pendiri bangsa kita memang menginginkan di Indonesia itu berkembang yang namanya sistem yang demokratis atau multipartai. Nah, sistem ini kemudian disusun atau dirintis oleh BPKNIP, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian pemerintah juga mengeluarkan maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada tanggal 3 November 1945. Nah, dari dua dasar hukum itulah Indonesia kemudian banyak bermunculan partai politik dengan berbagai macam varian yang ada. Dengan berbagai macam catatannya atau kelebihan dan kekurangannya, sistem ini akhirnya diterapkan di Indonesia. Sisi positif dari penerapan sistem multipartai antara lain, sistem ini bisa menghidupkan suasana demokratis, mencegah kekuasaan presiden yang terlalu besar. Jadi negara kita mengantisipasi munculnya totalitarianisme atau seorang pemimpin yang menjadi otoriter ya. Kemudian menempatkan kalangan sipil sebagai pelaksana kedaulatan. Kalangan sipil itu adalah kalangan rakyat ya, rakyat umum. Kemudian sisi negatif dari sistem multipartai antara lain, parpol, partai politik cenderung menyuarakan kepentingan kelompoknya. Kemudian adanya persaingan tidak sehat di parlemen dengan tindakan saling menjatuhkan. Nanti kita akan lihat ya ketika dalam prakteknya kita akan melihat akan terjadi jatuh bangun kabinet karena memang antar parpol ya saling menjatuhkan dengan seringnya muncul mosi tidak percaya. Ya, mungkin para pendiri bangsa kita belum membayangkan dampak dari penerapan demokrasi liberal. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, dampak dari penerapan sistem demokrasi liberal adalah terjadinya ganti-ganti kabinet. Pada masa demokrasi liberal, kabinet berganti-ganti sebanyak 7 kali. Mulai dari kabinet yang pertama, kabinet Natsir, sampai dengan kabinet Juanda. Kalau diperhatikan, usia kabinet ini tergolong singkat-singkat. Hal ini karena memang pada masa demokrasi liberal, perpolitikan bisa dikatakan tidak stabil karena banyak sekali muncul mosi tidak percaya. Jadi banyak kabinet yang tidak bertahan lama karena terjadinya politik yang sangat dinamis ya. Menyerahkan mandat, kemudian bentuk kembali, kemudian karena dukungannya ditarik akhirnya jatuh, kemudian menyerahkan mandat kembali. Ya, jadi seperti itu kondisi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Kemudian dampak dari tidak stabilnya politik pada masa demokrasi liberal antara lain, ya program kabinet tidak berjalan secara optimal
Karena usianya sangat singkat, tentunya tidak terrealisasi program-program yang sudah direncanakan. Kemudian mosi menjatuhkan kabinet lebih untuk kepentingan partai daripada kepentingan rakyat. Selain itu juga terjadi banyak gejolak di berbagai daerah. Bisa dikatakan pada masa ini memang banyak muncul pergolakan-pergolakan gerakan separatis di berbagai daerah. Tentunya ini adalah sebagai bentuk reaksi terhadap tidak stabilnya perpolitikan di nasional, di pusat pada masa itu. Sehingga daerah-daerah terbengkalai pembangunannya, ya, kemudian porsi pembangunannya, sehingga gejolak muncul di berbagai daerah untuk melakukan gerakan pemberontakan, bahkan gerakan untuk memisahkan diri. Ya, baiklah, sekarang kita akan beranjak menuju profil kabinet yang pertama pada masa demokrasi liberal. Kabinet yang pertama adalah Kabinet Natsir, berlangsung pada bulan September 1950 sampai dengan Maret 1951. Komposisi kabinet pada masa ini didominasi oleh orang-orang masyumi. Adapun program pokok Kabinet Natsir adalah yang pertama, menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan, menyempurnakan organisasi angkatan perang, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat, memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Kabinet ini usianya tidak berlangsung lama karena adanya mosi tidak percaya dari PNI di Parlemen Indonesia menyangkut pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 mengenai DPRD hanya menguntungkan masyumi. Mosi tersebut kemudian disampaikan kepada parlemen tanggal 22 Januari tahun 1951 dan memperoleh kemenangan. Sehingga pada tanggal 21 Maret 1951, Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Ya, berakhirlah Kabinet Natsir dengan usia 6,5 bulan. Kabinet yang kedua adalah Kabinet Sukiman. Kabinet ini berlangsung dari bulan April 1951 sampai dengan bulan April 1952. Komposisi kabinet ini terdiri dari orang-orang PNI dan juga orang-orang masyumi. Adapun program kerjanya antara lain menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. Yang kedua, membuat dan melakukan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan. Yang ketiga, menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelenggarakan pemilu itu dalam waktu singkat, serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah. Yang keempat, menyiapkan undang-undang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh. Yang kelima, menjalankan politik luar negeri bebas aktif, memajukan Irian Barat dalam wilayah RI secepatnya. Adapun hambatan yang dihadapi oleh kabinet ini antara lain, adanya pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat, Merle Cochrane, mengenai bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia berdasarkan Ikatan Mutual Security Act (MSA), di mana dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI karena RI diwajibkan memperhatikan kepentingan Amerika. Tindakan Sukiman ini dipandang telah melanggar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong membawa Indonesia ke blok barat. Bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia dalam blok barat, ya, karena suasananya pada masa itu adalah perang dingin, Indonesia harus netral, namun ternyata Sukiman menerima bantuan ekonomi di Amerika dengan Amerika dan sifatnya terikat sehingga membawa Indonesia ke blok barat. Nah, dari sinilah kemudian kabinet ini disorot tajam oleh media massa, oleh masyarakat, ya, oleh
parlemen pada masa itu sehingga membawanya kepada kejatuhan. Kemudian yang kedua, adanya krisis moral yang ditandai munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah. Jadi korupsi itu sebetulnya sejak tahun 50-an ya, pada masa kabinet Sukiman itu sudah muncul. Kemudian yang ketiga, masalah Irian Barat belum juga teratasi. Kemudian yang keempat, hubungan Sukiman dengan militer kurang baik. Tampak dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Ya, akhir dari kabinet Sukiman, sebagaimana saya katakan tadi, adalah kasus yang disorot mengenai kabinet ini membawa Indonesia ke dalam blok barat ya. Adanya penandatanganan Mutual Security Act (MSA) dengan pemerintah Amerika Serikat. Hal ini memicu munculnya pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman, sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet ini. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Kabinet selanjutnya adalah Kabinet Wilopo. Kabinet ini berlangsung dari bulan April 1952 sampai dengan bulan Juni 1953. Kabinet ini juga disebut sebagai Second Kabinet atau Kabinet Ahli karena memang komposisi orang-orang yang ada dalam kabinet ini terdiri dari para ahli-ahli di bidangnya. Kemudian tantangan yang dihadapi selanjutnya adalah peristiwa Oktober 1952. Peristiwa Oktober 1952 ini adalah peristiwa di mana ketika militer terpecah menjadi dua, ada golongan yang pro-politik dalam arti militer boleh ikut dalam arus politik pada masa itu. Ada juga yang menginginkan militer itu sesuai dengan fungsinya ya, hanya sebagai lembaga pertahanan saja. Nah, pada masa itu karena suasana politik pada masa demokrasi liberal tidak stabil dan dianggap antara sebagian tokoh militer yang pro-politik dengan anggota DPRS ini terlalu banyak melakukan intervensi terhadap Angkatan Darat. Melihat seperti itu, akhirnya kelompok Angkatan Darat pimpinan Nasution dan beberapa jenderal akhirnya melakukan reaksi, mendukung demonstrasi masyarakat agar segera mempercepat pembubaran DPR, dan tentara juga kemudian melakukan reaksi dengan mengarahkan meriam ke istana untuk mendukung Soekarno. Jadi bukan untuk membom istana, tapi dalam rangka untuk mendukung Soekarno dan membubarkan DPR. Nah, dampak dari peristiwa ini antara lain Bung Karno memanggil para petinggi militer, termasuk Nasution, ya, Abdul Haris Nasution, kemudian akhirnya diganti. Nah, dari situ kan kita melihat bahwasanya dahulu militer juga terbawa arus politik, ya sebagian. Namun sebagian lagi menolak militer itu dibawa-bawa ke ranah politik. Sehingga terjadilah peristiwa 17 Oktober 1952. Nah, ini adalah bukti bahwasanya dulu tidak stabilnya politik itu pun sampai membawa militer ikut dalam pusaran politik. Dan sebagian kelompok militer itu bereaksi supaya militer tidak ikut-ikutan dalam arus politik yang membuat fungsi utama militer itu menjadi bias. Peristiwa selanjutnya adalah peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa ini adalah konflik para petani dengan aparat keamanan. Jadi para petani ini menganggap aparat keamanan telah menyerobot tanah yang dianggap milik mereka. Para petani ini menolak, diminta untuk meninggalkan tempatnya, sehingga terjadilah konflik antara aparat keamanan yang mendukung program pemerintah dengan para petani, yang ternyata para petani tersebut sudah dikonsolidasi oleh buruh tani Indonesia, yang dibalik itu semuanya ada Partai Komunis Indonesia. Peristiwa ini sangat disorot tajam karena banyak sekali pelanggaran HAM yang terjadi. Karena saking banyak yang menyoroti peristiwa ini,
Peristiwa ini juga yang menyebabkan Kabinet Wilopo jatuh dan harus menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Kabinet selanjutnya adalah Kabinet Ali Sastro Amijaya I. Kabinet ini komposisinya adalah orang-orang PNI dan NU. Berlangsung pada bulan Juli 1953 sampai dengan bulan Juli 1955. Ini lumayan lama ya. Masalah yang dihadapi Kabinet Ali Sastro Amijoyo I antara lain adalah kabinet ini harus menghadapi kemelut yang terjadi dalam Angkatan Darat. Jadi pasca terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952, itu kan harus terjadi pergantian pimpinan militer. Nah, mekanisme penggantian pimpinan militer ini yang dianggap bermasalah oleh beberapa jenderal yang dianggap terlalu banyak intervensi dan tidak sesuai dengan kaedah-kaedah norma militer. Nah, kondisi tersebutlah kemudian membuat dukungan terhadap Ali Sastro Amijoyo menurun ya. Kalangan militer tidak sepakat dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh kabinet ini dalam menyelesaikan kemelut Angkatan Darat. Kemudian masalah yang dihadapi oleh kabinet ini juga adalah masalah korupsi dan inflasi ya. Jadi kondisi ekonomi yang memburuk pada masa itu juga turut menjadi hambatan dalam kabinet ini, dan dua peristiwa tersebut juga kemudian yang membuat kabinet ini jatuh dan harus menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Namun demikian, kabinet ini mencetak prestasi yang cukup membanggakan, yaitu diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung ya pada tahun 1955. Konferensi ini dianggap cukup bergengsi di mata dunia internasional, khususnya di mata Asia dan Afrika, karena Indonesia menjadi pelopor gerakan anti-imperialisme dan kolonialisme. Dan ini kemudian menggalang kekuatan negara baru ya, negara-negara yang baru merdeka. Dan luar biasa Indonesia cukup menjadi pelopor ya pada masa konferensi ini, pada masa ini. Kabinet selanjutnya adalah Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini berlangsung dari bulan Agustus 1955 sampai dengan 1956. Adapun program dari kabinet ini antara lain, yang pertama mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat. Karena daerah sebelumnya kan banyak catatan mengenai konflik Angkatan Darat, sehingga menyebabkan Angkatan Darat itu pun tidak menaruh kepercayaan terhadap pemerintah. Kemudian masyarakat juga sering melakukan demonstrasi karena banyak pergolakan ya. Kemudian peristiwa-peristiwa politik, manuver politik yang dilakukan oleh Angkatan Darat juga bersama DPRS, sehingga menyebabkan pemerintah yang dianggap tidak stabil. Nah, tugasnya adalah mengembalikan kepercayaan ini. Kemudian yang kedua, melaksanakan pemilu, desentralisasi, dan normalisasi harga-harga barang dari inflasi, dan juga pemberantasan korupsi. Kemudian yang ketiga, perjuangan mengembalikan Irian Barat. Jadi memang hampir semua ya, dari semua kabinet, mulai dari Nasir sampai dengan kabinet Burhanuddin Harahap, perjuangan mengembalikan Irian Barat ini merupakan PR bersama. Kabinet ini selesai pada tahun 1956 karena dianggap sudah selesai melaksanakan tugasnya. Jadi kabinet ini tidak ada mosi tidak percaya. Tapi karena dianggap sudah selesai, akhirnya PM Burhanuddin menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Selanjutnya adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Jadi Ali kembali terpilih ya sebagai Perdana Menteri, dan Kabinet Ali Sastro Amijoyo II ini berlangsung dari bulan Maret 1956 sampai dengan bulan Maret juga 1957, hanya berlangsung 1 tahun. Nah, kabinet ini terdiri dari orang-orang PNI, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama.
Adapun tantangan yang dihadapi oleh Kabinet Ali Sastro Amijoyo II adalah pergolakan daerah yang menguat ya. Jadi memang demokrasi liberal ini memang tidak stabil sehingga pergolakan daerah masih cukup kencang ya, masih cukup besar ya melakukan penguatan. Kemudian yang kedua pembentukan Dewan Militer Sumatera dan Sulawesi. Nah, jadi titik kulminasi dari kekecewaan tersebut sampai dibentuknya Dewan Militer oleh para kolonel ya di Sumatera dan Sulawesi. Ya, ini gerakan protes ini yang awalnya mengkritik pemerintah, kondisi pemerintah karena dianggap gagal melakukan pemerataan pembangunan antara pusat dan daerah sehingga menimbulkan pemberontakan dan mundurnya menteri-menteri dari Masyumi sehingga kabinet ini jatuh. Jadi Masyumi pun menarik dukungannya dari kabinet ini karena kita tahu sebagian dari pimpinan Masyumi pun mendukung gerakan-gerakan yang dilakukan oleh para kolonel ya di berbagai daerah. Di sini juga kan akhirnya menjadi awal ya terlibatnya kasus Masyumi dalam gerakan pergolakan di daerah sehingga kan berujung dari tahun 60 kemudian Masyumi juga dibubarkan karena memang para pimpinannya terlibat dalam gerakan pergolakan ini ya, mendukung gerakan bahkan gerakan separatis ya, karena memang ujung-ujungnya dari pergolakan Dewan Militer ini adalah memisahkan diri dari Indonesia. Jadi ini adalah sebuah puncak dari kritik yang berujung fatal ini ya, berujung fatal ingin memisahkan diri dari RI. Nah ini sebetulnya juga catatan sejarah kelam bangsa kita. Tugas utama dari kabinet ini antara lain menyelesaikan pembatasan hasil KMB. Jadi KMB ini, bukan pembatasan ya, pembatalan ya. Jadi memang KMB ini dianggap adalah sebuah perjanjian yang tidak memiliki kekuatan karena pemerintah Belanda sendiri juga melanggar perjanjian ini. Contohnya soal Irian Barat kan dalam perjanjian KMB ini kan harus dibahas 1 tahun kemudian. Namun sampai dengan tahun 60-an, bahkan tahun 50-an pada masa kabinet ini berkuasa, juga tidak dibahas-bahas dan Belanda masih bercokol di Irian Barat sehingga perlu yang namanya upaya pembatalan sepihak ya dari Indonesia terhadap perjanjian KMB. Kemudian menyelesaikan masalah Irian Barat ya, ini masih terkait dengan permasalahan pembatalan ya hasil KMB. Pembentukan Provinsi Irian Barat. Jadi memang Irian Barat ini kan masih dikuasai Belanda dan langkah politik yang dilakukan pemerintah pada masa itu adalah meskipun wilayahnya itu masih dikuasai oleh Belanda, pemerintah kita melakukan manuver dengan melantik gubernurnya dan juga membentuk provinsi Irian Barat. Nah ini langkah yang cukup berani yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memprotes tetap bercokolnya Belanda di wilayah Indonesia di Irian Barat. Kemudian tetap menjalankan politik bebas aktif. Jadi politik luar negeri yang tidak memihak blok barat dan tidak memihak blok timur. Iya, kabinet terakhir pada masa demokrasi liberal adalah Kabinet Karya atau disebut juga Kabinet Juanda. Kabinet ini berlangsung pada bulan April 1957 sampai bulan Juli 1959. Kabinet ini juga merupakan kabinet karya yang kedua pada masa demokrasi liberal ya, Zakon Kabinet. Ya, program dari kabinet ini antara lain dicetuskan dalam 5 program pokok yaitu Pancakarya. Yang pertama adalah membentuk Dewan Nasional. Nah, Dewan Nasional ini sebagai bentuk evaluasi dari konflik-konflik yang terjadi antar partai politik pada masa sebelum-sebelumnya. Jadi Dewan Nasional ini adalah upaya untuk menjaring orang-orang dari berbagai kalangan untuk mengisi, memberikan usulan, masukan kepada pemerintah terkait perkembangan pembangunan yang terjadi di Indonesia. Nah, jadi dibentuklah Dewan Nasional biar aspirasi masyarakat juga semakin tertampung di situ.
Kemudian yang kedua, normalisasi keadaan Republik Indonesia. Nah, jadi dianggap periode sebelumnya Indonesia memang dalam keadaan tidak normal, jadi perlu adanya normalisasi. Kemudian yang ketiga, melanjutkan pembatalan KMB. Jadi upaya yang sudah dirintis oleh Ari Sastro Amijoyo kemudian diperkuat lagi oleh kabinet ini. Kemudian yang keempat, memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia. Sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Kemudian yang kelima, mempercepat pembangunan. Ya, jadi persoalan pembangunan menjadi sebuah persoalan yang krusial karena pembangunan ini juga yang menyebabkan terjadinya pergolakan di daerah, sehingga dalam Pancakarya perlu ada yang namanya upaya mempercepat pembangunan. Meskipun kabinet ini berlangsung cukup singkat, ada prestasi atau catatan sejarah yang ditorehkan oleh kabinet ini, antara lain adalah Deklarasi Juanda pada tahun 1957. Isinya adalah mengenai laut ya. Jadi bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi salah satu kesatuan wilayah NKRI atau dikenal dengan sebutan sebagai negara kepulauan dalam Konvensi Laut, United Nations Convention on Law of the Sea atau UNCLOS. Nah, ini menegaskan kembali batasan-batasan wilayah ya, kelautan Indonesia, sehingga posisi wilayah Indonesia dalam kancah dunia internasional semakin jelas ya batasannya, kemudian wilayah-wilayah terluarnya, sehingga Indonesia semakin kuat di mata hukum internasional mengenai wilayah kelautannya. Ya, demikianlah tadi kehidupan Indonesia pada masa demokrasi liberal. Tentu banyak sekali peristiwa yang terjadi dan juga banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil pada masa penerapan demokrasi liberal. Catatannya memang demokrasi liberal ini kan pada awalnya ingin menampung aspirasi sebanyak-banyaknya, ya, politik sebagai panglima pada masa ini, namun kenyataannya memang kehidupan politik Indonesia sangat tidak stabil, terjadi saling sikut-sikutan ya antara partai politik, terjadi pergantian kabinet. Kemudian dalam bidang ekonomi ya ini belum saya bahas, insya Allah nanti saya akan bahas. Dalam bidang ekonomi juga sebetulnya dalam keadaan yang tidak jalan karena program-program pemerintah tidak berhasil sepenuhnya dijalankan karena masa jabatannya sangat singkat sekali. Dan yang paling parah ya pada masa ini adalah terjadi pergolakan di berbagai daerah. Meskipun begitu, demokrasi liberal pun juga menorehkan beberapa prestasi-prestasi ya yang cukup berpengaruh bagi Indonesia ya. Contohnya seperti pelaksanaan Konvensi Asia Afrika, kemudian pelaksanaan pemilihan umum, kemudian deklarasi Juanda ya. Ini cukup memberikan dampak positif ya bagi Indonesia. Nah, itulah sekilas profil demokrasi liberal. Tentunya banyak hal yang belum saya bahas. Semoga kalian bisa memperdalamnya dengan semakin banyak membaca buku. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.